Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Masjid Al-Uswah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus bapak-bapak imam, para orang tua semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Mengawali perjumpaan ini, kembali kita memanjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Salawat salam selanjutnya mari kita bacakan untuk kekasih Allah, Nabiullah wa Rasuluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya lanjut menambah lagi doa kita untuk guru kita, ya, salah seorang mubaligh senior di Tanjung Pinang, yang mulia almarhum Haji Ali Yusrin Simanjuntak BA. Malam tadi beliau telah pergi mendahului kita di bulan suci ini. Kita doakan, Bapak Ibu tolong aminkan ya doa ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, menyayangi beliau, memaafkan kesalahannya yang besar ataupun yang kecil, menempatkan beliau di tempat yang mulia, di kuburnya beliau dirahmati, kelak di hari akhir Allah masukkan ke dalam surganya, dijauhkan daripada nerakanya, dan keluarga yang beliau tinggalkan semoga diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa min azabin nar. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para orang tua, kita lanjut ya. Dari pertemuan pertama kita telah membincangkan bahwa dosa-dosa kita ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita buat karena Allah, disabdakan oleh Rasulullah, itu akan menjadi penghapus untuk dosa-dosa kita, ya. Kemarin sudah saya contohkan rukun Islam yang 5 itu, dari mulai syahadah sampai haji, itu insyaallah akan menjadi kafarah, menghapus tipek, ya, untuk dosa-dosa kita. Begitupun perintah-perintah Allah yang lain, ya. Semisal contoh ya dalam hadis begini. Di antara yang bisa menjadi penyebab dihapusnya dosa itu adalah beliau, baginda Rasul bersabda, au kama qala, man ata masjidi la ya'tihi illa bi khair yata'allamahu aw yu'allimuh illa ghafarallahu dzunubah. Siapa orang mendatangi masjidku, kata Rasul, tak datang ke masjidku itu kecuali untuk kebaikan. Rasul memberi contoh kebaikan itu adalah mempelajari kebaikan itu atau mengajarkan kebaikan itu.
Nah, tak datang orang ke masjid kecuali dengan tujuan baik, semisal belajar atau mengajar, illa ghafarallahu dzunubah, melainkan Allah ngampuni dosa-dosa orang tersebut. Oh itu. Jadi kalau Bapak datang ke masjid dengan tujuan untuk tunai kebaikan, kayak sekarang kan sholat, betul? Kalau Bapak dah niatkan dari rumah sekaligus nak juga dengar ceramah pagi, oh itu dah dapat lagi bonus 2 kan. Tujuan kebaikan pertama salat, niat kedua ta'allum, belajar. Nah, kata baginda Rasul, Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut. Oh gitu ya. Ini sejalan dengan hadis di riwayat Bukhari misalnya kan, di riwayat Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bima yatlubu. Siapa orang menempuh perjalanan dengan tujuan hendak mencari ilmu, ya, maka Allah mudahkan bagi dia. Mudahkan bagi dia itu artinya jarak dia dengan surga itu dibuat pendek gitu. Jadi kalau perjalanan dimudahkan tuh tak jauh. Itu apa makna dibuat pendek jarak dia dengan surga. Allah mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah. Oh, itu pertama. Yang kedua, kalau kita berjalan meninggalkan rumah tujuannya nak cari ilmu, ya, ini dah diniatin. Dalam perjalanan itu sejak keluar kita, para malaikat tuh Pak dah membentangkan sayap mereka. Malaikat tuh ada yang bersayap ya. Malaikat tuh memang bersayap. Ada yang sayapnya 2 ya, masna, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4. Sayapnya bukan kecil-kecil ya, besar. Malaikat Jibril aja katanya waktu terlihat oleh Rasulullah sayapnya itu, langit itu setengahnya tertutup. Langit setengahnya tertutup. Coba bayangkan segede apa Jibril. Ternyata kata Jibril tuh saya ini bukan yang terbesar. Ada lagi malaikat yang lebih besar di saya. Siapa? Israfil. Itu 70 kali lipat Jibril. Maka tugasnya berat kan, menghancurkan alam semesta dengan tiupannya itu. Nah, malaikat ketika melihat ada seorang berniat mencari ilmu lalu berjalan untuk menuju tempat ilmu itu, menaruh hormat, dibentang sayap mereka. Kenapa? Karena malaikat ridha dengan yang dicarinya itu. Oh itu. Nah, makna malaikat ridho dengan kita nih banyak makna apa ya? Makna pertama, malaikat itu minta ampunan untuk kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang tersebut. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tersebut. Kalau malaikat nih Pak tak macam kita. Kalau kita nih kan hidup nih campur baur ya, pahala ada, dosa banyak. Betul tak? Kalau malaikat nih tak ada maksiat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tak ada maksiat sedikit pun dengan Allah. Artinya mustajablah doa malaikat itu ya, pastinya diijabah Allah. Kedua, makna malaikat membentang sayap ini bisa jadi mengaminkan doa kita, ya, mengaminkan doa kita. Maka kalau Bapak keluar dari rumah tujuan thalab ilmu, di sepanjang jalan tuh berdoalah dengan Allah. Segala Bapak minta dengan Allah, paling tidak beristighfar, nanti diaminkan oleh para malaikat. Para orang tua yang saya muliakan, itu diantara contoh saja Pak ya, diantara contoh perintah Allah
yang disebutkan dalam sunnah akan menjadi penghapus untuk dosa-dosa kita. Masih banyak contoh yang lainnya. Berikutnya yang kedua, para orang tua yang saya muliakan, yang bisa menghapus dosa ini adalah ijtinabul kabair. Di dalam firman disebutkan di surah An-Nisa ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Apabila kamu semua menjauhi dosa-dosa besar yang kamu semua telah dilarang melakukan dosa itu, janji Allah kepada kita yang demikian apa? Kami akan hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Itu ya. Jadi bonus ya. Kalau kita ninggalin dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil Allah hapus. Jadi dosa itu ternyata ada kecil, ada besar, Pak. Ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Berdasarkan firman itu ya, berdasarkan firman. Dalam firman itu kan disebut, bila kalian menjauhi dosa-dosa besar, berarti kan kalau ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa tak besar. Tak besar itu berarti kecil. Bila kamu tinggalkan dosa-dosa besar, tak buat dosa-dosa besar, aku hapus, aku ampuni dosa-dosa kecil kalian itu. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan salah satunya ya, karena kata Ibnu Abbas banyak dosa besar. Rasul menyebutkan ada 7 dosa besar. Rasul menyebutnya yang 7 ini mubiqat, penghancur, dosa penghancur. Benar-benar kita akan lebur, hancur lebur dengan dosa ini. Kalau kita buat ini dosa, terus urusan akhirat kita. Ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqati, kata baginda Rasulullah. Jauhi oleh kamu semua 7 dosa penghancur. Yang mana 7 itu al-isyraku billah. Wah, ini rajanya dosa ini. Ini rajanya dosa. Dosa yang nomor wahid itu adalah mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Allah dipercayai sebagai ilah, ma'bud, Tuhan, pun yang lain kita percayai sebagai Tuhan. Yang lainnya tuh mau 1, mau 2, mau 3 gitu ya, itu terserah. Pokoknya ada kepercayaan Tuhan selain Allah, itu namanya isyrak. Orangnya disebut musyrik ya, perbuatannya isyrak atau syirik. Dalam Quran disebut kesyirikan ini la zulmun azim, kezaliman manusia terbesar itu adalah ketika dia menduakan Allah. Coba ya. Oleh karenanya maka jangan demi keuntungan-keuntungan dunia, betul? Kita tega menghancurkan kehidupan akhirat kita. Ya. Sampai kita memuja benda-benda ya, bersekutu dengan setan ya, itu sehingga karenanya kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka ada doa apa ya? Karena kesyirikan nih ada syirik yang gede ya, syirik akbar namanya. Ada syirik asghar, syirik kecil. Ya kecil-kecil pun syirik kan. Rasul menggambarkan kita susah atau
terlepas dari kesyirikan ini. Makanya perlu kita beristi'adzah setiap saat kepada Allah ya dari kesyirikan ini. Kita doa gini, Pak. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan yang lain, baik yang saya sadari ataupun yang tidak saya sadari. Kenapa, Pak? Kesyirikan ini sebagai dosa paling rajanya dosa, karena amal-amal kita nih jadi tak ada nilai, Pak. Segede apapun Bapak infakkan harta Bapak di jalan Allah, tapi Bapak persekutukan Allah, nonsen jadinya di akhirat tuh, nol besar, tak ada nilai. Jadi tak terbandingi gitu ya, tak terbandingi dengan gedenya dosa itu. Segede apapun kebaikan kita buat, nihil jadinya. Maka di surah An-Nisa juga Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tak ngampuni dosa kalau dosa itu adalah mempersekutukan dia. Maksudnya, kalau kesyirikan itu tidak kita taubati, ya, tidak akan terkifarati, tak akan terhapus dengan kebaikan. Allah tak akan ampuni kalau mati kita tak bertobat dari kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ngampuni dosa selain kesyirikan bagi hamba yang Allah kehendaki. Artinya kalau kita berdosa tapi dosanya bukan syirik, segede apapun tanpa tobat masih berkemungkinan diampuni Allah. Allah janjikan itu bagi orang yang kukehendaki tanpa tobat pun, asal bukan syirik, Allah ampuni. Kabar gembira nih Pak ayat. Betul lah. Kita kan punya masa lalu masing-masing, betul lah. Belang kita nih kita tahu. Betul lah. Berapa aturan Allah yang telah kita langgarkan tahu kita. Ya, berharaplah kepada Allah kalau kita tidak mempersekutukan. Ini ayat harapan ini, innallaha la yaghfiru, dengan catatan tidak pernah mempersekutukan Allah. Ya, kalau kita terjerumus ke dalam kesyirikan, segera bertobat sebelum ajal datang. Yang kedua, apa? Dosa besar itu adik dari syirik ini apa? Sihir. Ya, sihir. Sihir ini dosa yang udah lama, Pak. Ya, dalam Quran makanya kan mukjizat para nabi itu kan kebanyakan berlawan dengan tukang-tukang sihir. Ya, itu magic namanya kalau sekarang ya. Jadi mantra-mantra itu, yang karena mantra itu dibaca timbullah sesuatu, ya, sesuatu biasanya keburukan, ya, supaya bagaimana keluarga ini hancur, ya, tak harmonis lagi. Oh, bagaimana usaha orang nih bankrupt, gitu kan. Bagaimana supaya orang sehat nih jadi sakit. Nauzubillah, jangan sampai gitu. Maka Rasul menyampaikan dengan kita, siapa orang yang mendatangi kahin itu itulah dukun sihir ya. Kemudian dia mempercayai dan membenarkannya, 40 hari kita punya sholat tak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri kan, Pak? Itu tadi, jangan sampai demi kepentingan dunia ya kita terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Sihir itu ada, Pak. Ya, sihir itu ada. Bapak harus percaya sihir itu ada. Kalau tak ada sihir itu ngapa Quran berbicara kan? Tak mungkin Quran berbicara yang tak nyata. Sihir itu ada. Ya. Nah, yang membantu dukun itu adalah syaitan. Ya, membantu dukun itu adalah syaitan.
Nah, Rasulullah SAW meminta dengan kita supaya bisa kita terhindar daripada sihir nih. Lepas subuh nih, pagi lah maksudnya ya, kita baca qul huwallahu ahad ya, qul a'udzu birabbil falaq ya, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita isti'adzah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, ini diantara ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita baca, selain mendapat pahala, juga bonusnya ya, dijaga kita oleh Allah dari madaratnya sihir itu tidak bisa memadaratkan kita kecuali Allah mengizinkannya ya. Yang ketiga, nih king dosa aja dulu ya. Nanti ada 40-an saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir dosa besar. Kita baca aja yang 7 dulu ya. Yang ketiganya adalah qatlun nafsillati harramallahu illa bil haqqi. Membunuh jiwa yang oleh Allah telah diharamkan jiwa itu untuk dibunuh kecuali ada alasan yang dibenarkan Allah. Alasan yang dibenarkan Allah itu apa? Jiwa yang dibunuh itu pernah membunuh ya. Jadi kalau ada manusia membunuh orang, maka hukuman bagi pembunuh ini adalah dibunuh. Bahasa Qur'annya qisas ya. Nah, jadi orang algojo yang membunuh pembunuh itu tak dosa nih ya, tapi mohon maaf, bukan main hakim sendiri Pak, itu lewat proses pengadilan ulil amri ya, ulil amri. Bukan main hakim sendiri bunuh depan masjid gitu kan, bukan, apalagi dibakar, wah itu biadab namanya ya. Ini beretika cara membunuh. Kemudian fasadin fil ar, alasan kedua ya, manusia boleh dibunuh itu adalah karena dia melakukan onar di muka bumi ya. Itu seperti Belanda dulu kan, melakukan onar di negeri kita, betul. Bahkan kita diperasnya, diusirnya. Nah, leluhur kita melakukan perlawanan. Andai ada Belanda terbunuh, itu orang tua kita tak berdosa ya, tak berdosa. Atau ketika zaman PKI misalnya kan, mereka menghancurkan kita, negara mengizinkan kita untuk memerangi mereka. Nah, itu pembunuhannya itu ya, itu karena melakukan fasad di muka bumi ini tidak bermasalah gitu Pak ya. Tapi kalau membunuh tanpa alasan itu, nauzubillah, dalam Quran disebut dosanya teramat besar. Satu jiwa yang kita bunuh dengan tanpa alasan tadi itu, Quran menyebut faka'annama qatalan nasa jami'a. Satu jiwa yang kita bunuh tanpa alasan sama artinya kita membunuh seluruh jiwa manusia. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita ya dari, termasuklah dalamnya bunuh diri ya. Kita membunuh diri sendiri itu bagian dari rajanya dosa. Yang keempat hadirin, aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim secara zalim ya, memakan harta anak yatim secara zalim. Maka hati-hati kita ya, hati-hati itu ya. Kalau kita punya abang kita meninggal, anaknya ditinggali harta, belum bisa mengelola, kita sebagai saudara bapaknya itu jangan sampai mengambil harta anak yatim. Bagikan dulu warisan mereka, nanti kan dapat nih bagian yatim berapa kan. Nah, harta dia harus dijaga sampai kelak dia dewasa, baru kita serah. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yang dia telan ke dalam perutnya itu hakikatnya adalah api neraka, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu di akhirat. Hati-hati Pak. Kalau Bapak perhatikan di surah An-Nisa yang berbicara tentang poligami itu, sebelumnya kan berbicara dulu tentang harta anak yatim.
Maka ada ulama yang mengatakan, kalau harta anak yatim saja kamu zolimi berakibat dengan ujung neraka itu, maka begitupun tentang istri-istri yang akan kalian nikahi. Kalau kamu zalim terhadap mereka, bisa berakibat halnya sama dengan menzolim harta anak yatim. Itu ada ulama beristimewa. Coba kan satu rangkaian itu. Jadi munasabahnya begitu. Maka dibatasi seorang lelaki itu kalau beristri jangan lebih dari 4. Itu Pak, jangan lebih dari 4. Kenapa? Itu takutnya nanti sesisanya itu dia bisa berbuat zalim. Oleh karenanya kalau tak sanggup adil, Al-Quran menyarankan 1 saja. Gitu kan? Itu ujung sarannya itu. Kalau tak sanggup adil 1 saja, jangan ambil resiko. 2 tuh beresiko loh Pak. Kezaliman terhadap istri, kalau istri kita 2 tuh beresiko. Kalau 1 kan paling tidak yang didolim itu hanya 1 orang. Betul? Itu. Kalau 2 berarti 2 potensi kita berbuat ketidakadilan kepada 2 orang perempuan. Gitu Pak. Nah, itu. Yang keberapa nih? Yang ketiga, keempat, kelima ya. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba, ya. Itu harta riba itu adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dalam pengembangannya. Riba itu sebenarnya di satu sisi derma Pak, tetapi dalam dermanya itu dia berharap keuntungan lebih. Maka Allah dalam Al-Quran menyebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan Allah mengembangkan sedekah. Kalau nak berderma, sedekah. Jangan menolong dengan cara riba. Riba itu pada awalnya menolong. Orang butuh kan, dikasih. Tapi catatan, you harus ngembaliin lebih. Nah itu yang tak bolehnya. Ya, nah itu yang oleh Allah dihapus. Ya, lebihnya itu yang Allah dihapus. Nah karena itu adalah mencekik. Jadi wajahnya menolong, tetapi akhirnya mencekik yang ditolak. Kemudian yang keenam adalah al-firar minaz zahfi, lari dari medan perang. Ya, lari dari medan perang, di mana momen itu kaum muslimin berjibaku melawan keganasan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Harusnya saat itu mukmin itu kan satu padu, betul? Ini dia malah lari dari medan perang. Nih 2 Pak efek negatifnya. Pertama, membuyarkan semangat orang mukmin yang sedang berperang. Yang kedua, melemahkan pasukan kaum mukminin. Nah itu. Oleh karenanya maka nilai dari firar minaz zahfi ini gitu. Jangan sampai ucap, sikap dan perbuatan kita nih membuat lemah, betul? Kesatuan dan persatuan kaum muslim. Terakhir dalam hadis itu disebut adalah qadhful muhsanatil ghafilat, menuduh zina kepada perempuan baik-baik. Hati-hati ini Pak, ya. Menuduh berzina kepada perempuan baik-baik. Baik-baik Bapak bersuami. Betul? Itu menuduh zina kepada perempuan yang jelas-jelas memiliki suami yang halal. Betul? Itu hati-hati. Ya? Itu. Jangan karena nengok ada seseorang loncat dari jendela rumah itu, betul lah? Tengah malam, lalu Bapak langsung bilang, "Kalian berzina ya?" Oh, jangan Pak. Jangan, ya, jangan. Kenapa? Karena tuduhan zina itu hanya boleh dilontarkan ketika 4 manusia, ya, mata mereka masing-masing melihat barang tuh masuk ke dalam farji. Baru boleh katakan berzina kalian. Kalau baru nampak loncat jendela kan belum tentu. Nah, entah maling kah, entah apa. Yang jelas jangan mukmin menuduh perempuan baik-baik berzina.
Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati itu. Kenapa, Pak? Marwah itu. Perempuan tuh marwahnya di situ. Jangan kita cabik-cabik marwah mereka dengan tuduhan zina. Hilang marwah perempuan tuh kalau kuda kita katakan sebagai berzina. Ini mohon maaf ya, ini penting. Jangan sampai orang tuh hamil, berzina ya kau. Jangan itu, Pak. Itu kata-kata tuh tabu dalam agama kita. Siapa yang tak tersinggung? Betul lah? Oh, jangan. Hati-hati, jauhkan kita. Ya, itu. Nah, ini Islam menjaga perempuan tuh begitu ya. Jangan sampai perempuan yang baik-baik dengan mudahnya ya, karena mereka lemah, kita tuduh mereka sebagai pelaku zina. Itu ada 7 dulu, Pak ya. Masih banyak itu dosa-dosa besar nih, kita hitung nanti insyaallah. Mudah-mudahan dengan tahu itu kita bisa hindari, dan karenanya ada bonus dari Allah. Kita akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin, semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah, pastinya yang keliru dari kekurangan pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.